Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Jadi saya sebentar, saya apalah ya. Gimana? Sudah lega? Saya baru sadar kalau nilainya tuh belum di open gitu ya. Jadi saya baru open tadi pagi atau kemarin saya lupa. Jadi kalian bisa lihat nilainya saja. Kalian belum bisa lihat apa attempt-nya karena masih ada yang ujian susulan ya, masih masa ujian susulan. Jadi nanti kalau sudah selesai ujian susulannya nanti bisa saya buka lagi. Maksudnya di reviewnya bisa melihat attempt apa saja yang sudah kalian lakukan, kemudian jawaban yang benarnya tuh apa sih, kayak gitu-gitu ya. Nah, deadline pengumpulan nilai itu adalah hari apa ya, saya lupa, hari Kamis gitu kalau nggak salah, 23, 24, 25 ya. Nah, jadi harusnya nanti di Igrasias itu kalian bisa lihat nilai berdasarkan CLO gitu. Jadi kalau kayak sekarang, kalau kalian lihat di LMS, misalnya nilainya berapa, misalnya nilainya maksimal kan 10 ya, misalnya nilai 9 atau 8 atau 10 UTS-nya gitu ya. Nah, itu tidak menggambarkan nilai CLO kalian sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di TLU itu dia nilainya itu berdasarkan CLO ini. Jadi apa ya, course learning outcome gitu. Jadi di CLO 1 itu mahasiswa diharapkan bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maksudnya listnya banyak. Kalian sudah waktu itu sudah saya berikan di awal kuliah gitu ya. Teori tapi itu sebenarnya cukup penting gitu ya, karena kalian bisa lihat, oh saya ini udah bisa apa aja sih gitu. Kalau jadi CLO 1 itu menyumbang, kalau kalian lihat yang warna kuning, sorry ini saya lagi ada tukang jadi di luar agak berisik. Mudah-mudahan noise cancellingnya cukup bagus. Jadi kalau kalian lihat yang di saya highlight kuning, CLO 1 itu 10% sumbangsihnya terhadap nilai kalian secara keseluruhan gitu. Karena kan nilai secara keseluruhan 100% gitu ya. Nah, 10% itu CLO 1. Nah, itu cukup besar gitu ya. Cukup besar kenapa? Karena dia tidak kena UTS UAS tuh CLO 1. Jadi murni dari tugas kalian. Ya, murni dari pretest kalian yang bisa 3 kali coba gitu. Jadi harusnya nilainya nggak jelek gitu ya, harusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah post test. Ya, kalau post test kan hanya sekali ya, tapi kan karena udah pretest 3 kali ya anggaplah itu percobaan keempat berarti ya post test itu gitu. Nah, kemudian post testnya pun ada 2 kali nih. Ya, kalau pretestnya kan cuma sekali ya, cuma ada di minggu kedua karena kalian pertama kali masuk itu kan nggak ada pretest kan, ya. Jadi langsung post test gitu, langsung kuliah langsung post test. Nah, jadi makanya pretestnya cuma 1 nih. Terus post testnya ada 2, yaitu di minggu ke-1 dan di minggu kedua gitu. Itu adalah CLO 1. Plus ada 1 latihan CLO 1. Nah, yang saya kasih highlight kuning, saya kasih background kuning itu adalah rata dari 1, 2, 3, 4 yang kalian kerjakan. Rata-ratanya itu sebenarnya bukan rata-rata ya. Jadi kalau jadi rata-rata itu pasti dibagi 4 gitu maksud saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak mengerjakan, misalnya tidak mengerjakan post test gitu ya, mungkin di mana ya? Ada nggak yang nggak ngerjain? Nah misalnya ini nih, ini kan nggak ngerjain post test nih, nggak ngerjain post test, tidak mengerjakan latihan, tidak mengerjakan pretest, hanya mengerjakan post test di minggu ke-1, maka nilai 8-nya itu rata-ratanya bukan jadi 8, tapi tetap dibagi 4 gitu. Makanya dapatnya 2. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya nilai pretestnya sendiri, post testnya sendiri gitu ya, latihan itu sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Cuman kalau kalian ada 1 yang nggak ngerjain, itu mungkin jadi agak ngaruh karena pembaginya tetap sebanyak komponen pretest post testnya gitu. Begitu kira-kira ya. Kemudian itu tapi ya itu CLO 1 cuma 10% sih ya. Jadi sebenarnya post test, pretest, latihan gitu
itu tuh sumbangsihnya tidak sebesar itu gitu ya, karena dia hanya 10% plus dia dibagi-bagi ke banyak gitu ya. Kalau kayak UTS kemarin itu yang CLO2-nya itu dia 15% sendiri gitu. Tapi UTS-nya cuma bersendirian gitu. Kalau ini kan kalau kalian lihat ya yang CLO2 ini lebih banyak lagi nih, ada 1 2 3 4 5 6 gitu. Dan itu hanya gitu ya, hanya 10% aja gitu. Jadi saya minta tolong si post-test sama pre-test ini, walaupun kalian misalnya nggak dapat bagus di situ gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu masalah asal kalian memang benar-benar mencoba bekerja sendiri. Yang 3 pre-test itu 3 kali itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Bukan untuk nilai sebenarnya kalau post-test pre-test, tapi untuk mengupgrade otak kalian sebenarnya. Jadi saya melihat ada beberapa mahasiswa yang pretest post-testnya bagus gitu ya, dan nilainya agak jomplang dengan UTS-nya. Nah itu adalah hal yang sebenarnya hampir tidak mungkin terjadi gitu, kecuali post-test pretestnya tidak dikerjakan sendiri. Kelihatan gitu ya, karena ini kan bukan hafalan ya. Kuliah ini kan sebenarnya tidak hafalan gitu, tapi latihan. Nah, saya tidak bisa share XLS ini ke Excel ini ke kalian, karena kan nanti jadi ada nama-nama teman kalian gitu ya. Dan di LMS juga saya males nyetel grade-nya gitu ya. Jadi kalian coba bikin sendiri. Kalian bisa bikin sendiri gitu ya. Kalian list nih, bikin kayak gini nih. Pretest di minggu kedua, CLO1. Jadi CLO1 dikumpulin nih, pretest sama post-test sama latihannya dikumpulin. Terus dirata-rata. Nah, terus dikalikan 10%. Tapi kalau ini nggak perlu dikalikan 10% sih, karena 10% itu kan berarti 1 ya. Maksimalnya 10 gitu. Jadi kayak ini nih, ini kan 9,5 nih, itu 9,5 dari 10 gitu. Jadi ya gitulah ya. Nah, kemudian yang CLO2 juga dikumpulin gitu. Yang post-test, kemudian yang pre-test tuh dikumpulin tuh semua CLO2. Kan ada tulisannya kan ya di LMS-nya yang CLO1 mana, CLO2 mana. Nah, kemudian kalian hitung rata-ratanya juga si CLO2 ini. Nah, cuma kalau CLO2 itu nilainya bukan si 10 ini, makanya saya warnanya bukan kuning nih, masih agak-agak oranye gitu. Kalau ini nih udah nilai CLO1 kalian yang ini. Ya. Sementara yang ini belum nilai CLO2 kalian, tapi itu adalah rata CLO2 yang dari non ujian gitu. Nah, kemudian di UTS ini kan ada bagian yang CLO2 tuh ada 2 ya. Kalian kan UTS kan ada 4 bagian. 2 yang pertama itu CLO2, 2 yang terakhir itu adalah CLO3. Nah, kalian bikin sendiri nih UTS-nya yang pertama dapat berapa, yang CLO2 yang bagian kedua dapat berapa, kemudian kalian rata-rata lagi. Ya. Nanti nilai nggak kelihatan ya? Nah ini, nilai CLO2 kalian yang benerannya itu adalah ini, si yang tadi dari latihan yang non-ujian itu 10 ini, kan dia 10% ya, ditambah 15% dari yang UTS ini gitu. Jadi ini kalau kalian lihat formulanya nih, lihat nih. Itu berarti ini ya rata CLO2 ditambah 1,5 dari si rata CLO2 yang dari UTS gitu. Dapatnya 23,875. Nah, itu adalah 25%-nya. Jadi tadi CLO1 10%-nya dapat berapa tadi gitu ya. Ditambah dengan CLO2-nya ini dapat 23,875% gitu ya. Nanti terakhir CLO3 sama persis kayak CLO2. Kalian hitung nih ada pretest, ada post-test, ada latihan. Latihannya ada 2 kali gitu ya. Kemudian dia dirata dibagi 4. Nah, kemudian ditambah dengan yang si UTS-nya. Ada 2 yang terakhir itu CLO3, dirata juga, kemudian ininya sama persis. Jadi ini rata CLO3 10 ini ditambah dengan 1,5 dari 9,75. Jadi UTS itu bobotnya lebih besar gitu. 1,5 kalinya plus dia cuma satu kali ujian itu gitu. Sementara dia 10%-nya dibagi-bagi nih ya. 1, 2, 3 dibagi-bagi 4 gitu. Dengan pretestnya ini 3 kali gitu ya. Berarti 6 sebenarnya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti tadi udah ada CLO1, udah ada CLO2, udah ada CLO3, kalian hitung aja nih
tinggal ditambahin aja, tadi kan 10 tambah 25 tambah 25, jadinya totalnya 60% gitu. Ya. Nah, ini dari 60%, ini yang mahasiswa ini yang paling, ini saya urutkan dari yang paling bagus ya, dari yang paling tinggi nilainya. Nah, itu dapatnya 58. Jadi ada salah satu teman kalian di sini yang CLO 1, 2, 3-nya itu 58. Nah, dari 60% yang 58 itu sebenarnya dia sudah menguasai 97% dari materi sebelum UTS lah gitu. Hingga UTS gitu. Jadi nih kalau mahasiswa yang ini mahasiswa A ini gitu ya. Setelah ini dia nggak kuliah lagi gitu ya. Dia sebenarnya udah lulus, pasti lulus gitu. Dapat C. Ya, misalnya udah saya malas gitu ya. Memutuskan untuk tidak kuliah lagi, tidak kuliah ini gitu ya, tidak kuliah Pengpro gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah bisa dapat C gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat nilai A, B, C, D ini, ya jangan dilihat ininya ya, jangan dilihat D-nya ya. Karena ini dapat D aja ini sebenarnya dia 83% gitu. Ya. Jadi itu tuh D kalau di titik ini terus kalian memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah Pengpro lagi gitu. Ya. Maka itu yang akan didapat. Begitu. Nah terus apa lagi ya? Nah kemudian saya melakukan prediksi jadinya. Prediksi ala-ala lah ya, prediksi kalian bisa melakukan prediksi seperti ini. Oh ya, ini rumusnya ini ya. Jadi kalau nilainya kalau di atas 80 itu kalian dapat A. Kalau di atas 70 nih ya, nih kalau di atas 80 dapat A. Kalau di atas 70 dapat AB. Kalau di atas 65 dapat B. Kalau di atas 60 dapat BC, di atas 50 dapat C, kemudian di atas 40 dapat D, berarti 40 ke bawah dapat E gitu. Gitu ya formulanya ya. Jadi 80 di atas 80, 70, 65, 60 berapa tadi? 50, 40 ya. Ya gitu. Oke. Nah, kemudian saya melakukan ini sih prediksi itu artinya gini. Kalau misalnya semangat kalian atau cara belajar kalian kira-kira sama lah dengan sebelum UTS gitu ya. Kira-kira sama dengan sebelum UTS, itu mahasiswa yang tadi ini, yang ini, itu kira-kira CLO 4-nya tuh dapat prediksinya kira-kira dapat segini lah gitu. CLO 4 tuh berarti sisa 40% ya, paling gede ya. Paling besar gitu. 40% tuh kira-kira dapat 38, maka prediksi totalnya segini, maka harusnya dapat A gitu. Ya. Nah, dengan kekuatan yang sama, nih mahasiswa yang tadi dapat D ini, yang dapat D ketiga ini, kalau dia energinya masih sama dengan sebelum UTS gitu ya, maka kira-kira dia bakal dapat AB gitu. Jadi kalian bisa memprediksi kira-kira kalian dapat apa gitu. Ya. Plus kalian bisa bikin target gitu. Misalnya saya pengennya dapat A gitu ya. Namanya target kan pengennya yang paling tinggi gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang posisinya rendah banget ya saya pengennya target saya C misalnya. Biar nggak terlalu stres gitu ya. Nah, itu kalian bisa tahu kira-kira saya harus gimana gitu usahanya gitu. Berapa persen lebih tinggi daripada sebelumnya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, fakta yang cukup menarik dari sini sebenarnya adalah saya ngitung ini, saya ngitung di awal ini kita tuh pretest tuh ada 4 kali, kemudian post test itu kita melakukannya 4 kali dan latihan itu kita melakukannya 5 kali. Gitu. Sepanjang setengah semester ini, ya. Nah, di antara pretest yang 4 kali, post test yang 4 kali, latihan yang 5 kali, itu kalau kalian bisa lihat gitu ya, yang dinilai-nilai atas itu hampir semuanya perfect gitu. Artinya melakukan semuanya. Ini 100% ini bukan dapat 10 ya. Bukan ya. Tapi dia mengerjakan melakukan aktivitas itu full. Kalau pretestnya ada 4 ya dia kerjakan 4-4-nya gitu. Tiap minggu berarti dia mengerjakan. Post testnya ada 4 ya dia kerjakan semuanya, latihannya ada 5, semuanya dicobain. Bukan nilainya perfect 100, tapi dikerjakan full gitu. Ya. Nah, yang jadi perhatian saya itu sebenarnya adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih highlight kuning dan oranye mungkin ya.
Yang saya kasih highlight kuning adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yang duanya E gitu ya, prediksi grade-nya ya. Ini prediksi grade nanti ya kalau di akhir ya. Bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan bukan prediksi, emang udah dapetnya segitu gitu. Ini ada 2 mahasiswa yang tidak lulus dapat E, dan ada 4 mahasiswa yang D sih lulus tapi D gitu ya. Tapi kalau kalian lihat ini persentase pretestnya, posttestnya, latihannya itu semuanya 100%, berarti harusnya sudah oke gitu kan ya. Nah, mungkin saya akan japri ke 6 mahasiswa ini, mungkin sebagai tambahan yang oranye kali ya. Mungkin gitu ya, karena ini kan sedikit ya. 8 orang ini bukan untuk diapa-apain ya. Maksudnya saya sebenarnya mungkin lebih ke apa ya? Bisa saya atau bisa asisten, lebih ke diskusi. Maksudnya selama ini cara belajarnya gimana gitu. Karena sebenarnya udah rajin gitu, tapi kok masih belum maksimal kayak gitu-gitu ya. Kalau yang ini 75% ini masih saya kasih warna oranye karena sebenarnya 75% itu kan dari 4, berarti hanya sekali nggak ikut gitu ya. Hanya sekali nggak ikut, ya mungkin saya nggak tahu, mungkin sakit gitu atau mati listrik gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau pretest nih lebih berat nih ya. Pretest tuh harusnya bisa dikerjain karena kan percobaannya 3 kali gitu. Jadi kalau mati lampu hari ini kan sebenarnya misalnya mati lampu pagi-pagi ya masih bisa dikerjakan siangnya gitu atau sorenya gitu ya. Tapi ya nggak apa, saya anggap aja yang satunya itu bonus lah ya. Sebenarnya yang lain-lain mungkin saya nggak tahu niatnya bagaimana gitu ya. Karena misalnya kayak ini latihan berarti tidak mengerjakan sampai 2 kali. Kan dari 5 ya, 2 kali nggak ngerjain tuh banyak banget, 40% berarti. Ya. Kemudian apalagi ini misalnya 40%, artinya hanya 2 latihan dari 5 latihan yang dikerjakan gitu. Jadi saya mikir mungkin memang apa ya, belum menemukan motivasinya gitu, dan saya bukan motivator gitu ya. Jadi silakan mungkin didiskusikan dengan dosen wali atau gimana untuk mencari gimana supaya termotivasi gitu ya di kuliah ini atau di kuliah yang lainnya gitu ya. Nanti kalau sudah kira-kira iya nih Bu, saya kayaknya sekarang sudah mau bangun gitu ya, tanda kutip bangun gitu ya, mau berusaha lebih dari yang sebelumnya, itu silakan kontak saya gitu. Tapi khusus yang 6 orang ini saya yang akan kontak gitu ya. Tapi yang sisanya tadi yang ini yang saya merah-merahin ini itu silakan kontak saya kalau merasa perlu perlu tambahan atau apalah gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Apa lagi ya? Saya sih tidak. Kalau karena kalian ini sih ya pilihan ganda gitu. Sekarang kan masih pilihan ganda ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kalau di tell you, kalau sekalian sampai ketahuan tidak jujur gitu ya misalnya, itu hukuman yang paling ringan adalah nilai ujian kalian dinolkan gitu ya. Saya ngomong begini karena ini saya barusan ngoreksi mahasiswa semester 7 ini ya. Semester 7 udah mau lulus nih semester depan harusnya gitu ya. Tapi ternyata ya karena esai, mata kuliah saya biasanya selain yang PP ini semuanya esai gitu. Esai dan tulisan tangan lagi. Itu gampang banget tahu apa ya. Nggak susah lah ya buat saya untuk menemukan mahasiswa yang nyontek gitu. Kalau esai ini nih buat pegangan kalian aja buat nanti semester depan gitu ya. Jadi biasanya walaupun saya nggak konfirmasi ke mahasiswanya, saya udah tahu ini mah ini pasti nyontek, nggak mungkin. Kalau kalian benernya 100% gitu ya, terus bisa sama mungkin pas lagi bener gitu ya, apalagi kalau soalnya gampang gitu. Tapi kalau jawabannya ngaco terus bisa sama persis itu kan nggak mungkin lah ya. Jadi hukuman paling ringan adalah tadi ya di nol kan UTS-nya, tapi kalau misalnya nggak ngaku langsung dikasih E gitu untuk mata kuliah itu gitu. Kalau sampai misalnya protes atau gimana gitu ya, itu bisa saya ajukan ke atas lagi gitu ya. Diajukan ke atas lagi dan itu bisa yang paling maksimalnya bukan dikeluarin sih.
tapi seluruh mata kuliah di semester yang bersangkutan di E kan gitu. Jadi saya nggak mau, walaupun kalian bukan mahasiswa wali saya gitu ya, mumpung kalian masih semester 1 gitu ya, jangan melakukan hal-hal yang kayak mahasiswa saya yang di mata kuliah yang lain ini, itu sebenarnya cuma gitu ya, cuma satu soal itu aja yang menyontek dari total berapa soal gitu. Cuma satu itu aja. Kenapa cuma satu itu? Karena kebetulan yang soalnya sama, kan di random ya soalnya. Yang kebetulan soalnya sama dengan temennya, itu ya cuma itu gitu. Tapi itu karena nilai setitik gitu ya, jadi ya udah jadi apa percuma gitu ya. Padahal saya itu ngajar kuliah semester 3 yang analisis kompleksitas algoritma itu, tapi isinya anak-anak semester 7 gitu. Jadi anak-anak yang mengulang ya. Jadi saya mikir, aduh kok sayang banget gitu ya, maksudnya udah ngulang gitu ya, masih sempet-sempetnya nyontek gitu, terus ketahuan lagi gitu ya. Jadi kan berarti dia harus ngambil kuliah itu lagi semester depan gitu kan ya, kemungkinan besar. Jadi tolong jangan sia-siakan jangan sia-siakan waktu kalian gitu. Mendingan waktu kalian buat apa, kayak ikut organisasi, kayak ikut apa gitu ya, daripada buat ngulang mata kuliah gitu. Ya. Dan ngulangnya juga gara-gara nyontek gitu ya. Kalau misalnya gara-gara sebelumnya tidak termotivasi atau apa gitu, mungkin masih ya inilah ya. Tapi kalau nyontek kan jangan ya. Udah kuliah loh ya. Kalau mau nyontek mau ngapain? Nanti kalian lulus mau ngapain? Emang kerja bisa nyontek apa? Maksudnya apa ya? Inilah ya. Ditinggalkan kebiasaan-kebiasaannya di SMA gitu ya. Syukur-syukur di SMA-nya juga sudah cukup dewasa untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, ya bagus lah ya. Itu saja terkait UTS gitu ya. Ada yang mau nanya nggak soal UTS? Bukan tentang soalnya ya, karena saya kayaknya nggak akan bahas dulu. Karena hari ini kita cukup padat. Kita akan belajar apa ya, struktur data sederhana sebenarnya ya. Kalian kan nanti akan dapat struktur data di semester di tahun depan ya harusnya. Tahun depan atau semester depan ya? Mungkin tahun depan sih, karena semester depan kan baru dapat Alpro gitu. Kalau tidak ada pertanyaan terkait UTS, nanti kalau udah saya buka ya, gini-gini. Kalian jangan khawatir misalnya, kan kadang-kadang soalnya saking banyaknya karena di random tuh suka ada yang salah-salah gitu ya, kayak kemarin ya. Kalau kemarin bukan karena salah soalnya sih, tapi karena si code runner-nya tidak sanggup itu paralel 1000 lebih ya, kalian 1000 lebih code runner-nya pusing dia gitu ya. Jadi makanya keluarnya error terus gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak usah khawatir ya. Jadi kalian kan punya yang lain ya kan, punya idle, punya apa gitu. Jadi pakai itu aja gitu, sama aja kan ya. Makanya terus pas saya regrade semuanya, itu kan jadi normal lagi gitu. Karena saya meregrade ketika code runner-nya tidak overload gitu. Jadi selama jawabannya tersave itu aman. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada juga yang miss, ya, misal ada gitu ya yang miss gitu ya, entah soalnya kurang tepat atau ya nggak tahu lah code runner-nya kenapa gitu, dan kalian merasa jawaban kalian benar, tapi nilai udah keluar nih gitu, itu nggak masalah gitu, karena kalian masih UTS. Jadi nanti pas terakhir UAS, misalnya ternyata emang ada salah, nanti nilainya saya benerin, dan nanti akan saya update di akhir gitu, ya pas UAS-nya. Jadi itu nanti pas UAS saya kayak masukin ulang lagi gitu loh nilainya. Jadi nanti dihitung ulang, gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan nilai UTS kalau misalnya ada, wah salah nih ternyata gitu ya, harusnya benar gitu. Kalau harusnya salah biasanya nggak protes ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan switch ke sebentar. Saya akan switch ke ini ya. Kita belajar sama-sama aja ya. Saya nggak bikin slide, maksudnya saya nggak bikin slide. Sebentar. Saya nggak bikin slide yang isinya lengkap gitu ya, karena saya baca di lecture note-nya sudah cukup lengkap. Jadi mari kita membahas lecture note saja gitu, karena saya mungkin tidak semuanya bisa langsung memahami lecture note-nya yang sekarang gitu ya. Jadi makin lama makin susah ya. Tapi ya nggak apa-apa ya.
Makanya belajar itu harus pelan-pelan gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba dari modul 1 sampai modul 8 langsung dipelajari gitu. Oke, sebentar saya rekam dulu. Udah ya, saya udah rekam ternyata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sekarang kalian sudah dianggap mampu untuk membuat algoritma sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya algoritma itu cukup dengan kalian mengetahui atau memahami lah ya, nggak cukup mengetahui, memahami runtutan ya. Misalnya saya mau punya problem, pemecahannya gimana nih? Ya step by step aja, step 1 ini, step 2 ini, step 3 ini, sampai step 10 ini, ke 10 stepnya dikerjakan, problemnya selesai. Satu itu, runtutan. Yang kedua adalah yang terserah mau yang mana dulu, misalnya yang conditional dulu, yang apa? Percabangan. Gitu ya. Ada problem-problem yang membutuhkan percabangan gitu. Nggak melulu harus 10-10-nya dikerjakan, tapi di kasus-kasus tertentu dia melakukan A, di kasus yang lain dia melakukan yang lainnya lagi gitu. 2 itu percabangan. Nah, yang terakhir adalah perulangan gitu. Jadi kalian sebenarnya cukup 3 itu saja. Sebentar ini anginnya. Cukup 3 itu saja. Itu sebenarnya kalian sudah apa ya? Paham ya, misalnya udah paham, itu udah bisa jadi programmer lah gitu ya istilah kata. Ya. Semua problem itu kalian sudah bisa pecahkan dengan hanya menggunakan 3 struktur tadi gitu. Runtutan, percabangan, dan perulangan tuh udah tuh. Asal kalian paham, benar-benar paham semua problem itu kalian bisa pecahkan dengan itu. Gitu. Itu ya untuk problem-problem yang struktural ya. Nah, kenapa kita belajar lagi yang lainnya setelah UTS ini yang tipe data terstruktur? Karena yang kalian kerjakan tadi gitu ya dengan menggunakan 3 itu sebenarnya bisa, tapi bisa jadi kurang efisien gitu. Entah itu secara space gitu ya, kalian jadi butuh misalnya banyak variabel gitu ya, jadi ngabis-ngabisin storage atau ngabis-ngabisin memori gitu ya, atau dari segi waktu atau dari apa gitu ya. Jadi nah kalau ini lebih ke storage mungkin ya, atau ke apa ya, line of code gitu kali. Jadinya kalau kalian pakai yang sebelumnya itu jadi lebih panjang gitu, atau lebih susah diingat, lebih susah di maintain misalnya. Tapi kalau ditanya bisa menyelesaikan problem atau enggak, bisa. Pakai 3 yang kemarin tuh cukup gitu ya. Nah, kita sekarang belajar tipe data terstruktur untuk membantu kita membuat ya itu program kita lebih bersih, lebih sederhana, lebih mudah dipahami, lebih mudah di maintain, lebih mudah dijaga gitu ya. Atau kalau ada error lebih mudah dicari errornya sebelah mana gitu. Intinya lebih terstruktur lah. Apa-apa kalau lebih terstruktur kan enak kan ya. Kalian bayangkan kalau di perpustakaan bukunya nggak terurut gitu ya, nggak ada strukturnya. Kebayang kan harus nyari bukunya gimana caranya gitu ya. Mungkin ya pas bukunya ada gitu, dan suatu saat kalau dicari terus gitu suatu saat bakal bisa ketemu gitu. Bakal bisa ketemu. Tapi kan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencari satu buku di perpustakaan gitu, yang buku-bukunya acak gitu, nggak terstruktur gitu ya. Oke. Nah, struktur data itu ada apa saja? Sebenarnya banyak gitu ya. Cuman di kuliah ini gitu ya, di Python khususnya ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh Python. Karena di mata di bahasa programan yang lain tuh belum pakainya nggak ini gitu. List itu misalnya kalau di bahasa programan apa Java gitu ya, mereka bilangnya sebutnya array gitu ya. Tuple gitu mereka ada nggak ya? Jadi ini khusus adanya di kita berbicara tentang bahasa programan Python gitu ya. Jadi Python tuh punya list, kemudian ada tuple, kemudian ada set, kemudian ada dictionary gitu. Yang akan kita bahas hari ini minimal kita bahas list sama tuples ya. Set ya mudah-mudahan kalau keburu. Dictionary mungkin saya akan ajarkan di minggu depan berarti ya. Jadi pertemuan hari ini mungkin list sama tuple, nanti besok 2 hari lagi kita bahas set, nanti dictionary berarti minggu depan ya. Oke. Nah, pertama adalah list. Jadi sebenarnya list, tuple, set, dictionary ini kesamaannya apa sih? Kesamaannya adalah dia tuh ini apa? Kita bikin daftar. Jadi sebenarnya variabel. Kemarin kalian kan belajar variabel kan? Aduh saya lupa nggak bawa pen nanti. Kalian kan udah belajar variabel ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data kan ya. Misalnya saya punya angka 10.
angka 10-nya disimpan di variabel namanya angka 1 misalnya. Jadi angka 1 sama dengan 10 gitu. Nah, sekarang nanti kalau misalnya angka 1 sama dengan 10 terus angka 1 sama dengan 12, kan angka 1-nya ketimpa ya. Aduh, saya nggak ada pen, sebentar. Saya buka ini aja deh, buka idle. Kemudian saya share idle-nya. Oke. Gini. Kemarin kalian udah belajar variabel ya. Misalnya variabelnya namanya angka 1. Saya mau minta komputer untuk memasukkan angka 10 ke dalam variabel angka 1. Oh, PAS ya? Oke, sebentar. Sorry, sebentar. Oh, mana ya? Bentar, sorry, intermezzo ya. Ini anak saya SD lagi UAS. Jadinya ya, kamu nggak bisa rekam gitu. Oke. Punten. Kiki pergi. Udah jemput kakak tadi. Udah jemput kakak. Udah jemput kakak. Udah dijemput apa? Dijemput kakak. Belum. Oke, kita balik lagi. Jadi tadi ngomongin variabel kan ya. Jadi misalnya saya punya variabel namanya angka 1, kemudian saya minta komputer untuk mengisi angka 10, menyimpan angka 10 di dalam variabel angka 1. Nah, benar aja sebentar ya. No. Nah, kemudian kalau misalnya terus saya pengen nyimpen juga angka 20 ke dalam variabel angka 1 gitu. Misalnya gitu ya. Maka apakah si variabel ini mampu untuk menyimpan lebih dari satu data gitu. Nah, kalau misalnya saya print si angka 1-nya, kita bisa lihat bahwa isinya variabel angka 1 itu hanyalah data yang terakhir saja gitu. Jadi dia melupakan data yang di awal tadi gitu. Berapapun itu tuh dia lupakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya punya ada 2 nih, 10 sama 20, saya pengen nyimpen nih di variabel gitu. Bisa nggak? Oh ya bisa, solusinya apa? Ya bikin aja variabelnya beda. Misalnya yang satu angka 1-nya 10, terus yang angka keduanya adalah 20. Kan bisa tuh. Ya. Jadi si angka 1 sama angka 2-nya kan jadi apa ya? Si datanya itu tersimpan dua-duanya. Yang angka pertama tadi yang 10 itu tersimpan di variabel yang namanya angka 1, terus 20-nya tersimpan di variabel angka 2 kan gitu ya. Nah, sekarang permintaannya lebih permintaannya saya nggak mau variabelnya namanya beda misalnya. Saya pengennya itu kayak yang di atas gini gitu. Si 10 sama 20-nya itu ada 2 data, lebih dari 1 data tapi dimasukkan ke dalam variabel yang namanya sama gitu. Nah, kalau kalian punya kebutuhan itu, saya tidak akan membahas lebih lanjut kapan kalian butuh hal-hal seperti itu, nanti aja di belakang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh menyimpan data lebih dari 1 tapi nama variabelnya sama, gitu ya, oke, maka kalian butuh struktur data yang tadi. Gitu. Ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nah itu adalah struktur data, gitu ya, tipe-tipe yang memungkinkan kalian menyimpan data lebih dari 1, bahkan lebih dari 1 tipe ke dalam hanya satu nama variabel, gitu ya, oke. Hilang kemana slide saya? Oh ini, gitu ya. Jadi list, tuple, set, dictionary adalah struktur data yang memungkinkan tadi kalian menyimpan beberapa data, lebih dari 1 data ke dalam satu variabel, satu nama variabel. Jadi namanya cuma 1. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah list. Nah, list ini kira-kira kalau kalian punya list, pertanyaannya ya 1, 2, 3, 4, 5 itulah. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengaksesnya, gimana kalau saya mau menambahkan elemen di dalam list itu gitu ya. Elemen itu apa? Kan tadi katanya saya bisa menambahkan banyak data kan ke dalam list salah satunya. Nah, terus
nambahin datanya gimana caranya gitu. Terus bisa diubah nggak? Bisa dihapus tidak gitu ya. Jadi semuanya nanti mau list, mau apa tadi, tuple dan yang lain-lain tadi ada 4 itu ya yang akan kita bahas adalah yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana cara yang si 5 ini gitu. Itu dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian dikasih nih tuple, oke, berarti kalian harus paham gimana cara buatnya, gimana cara ngaksesnya, gimana nambah, ngubah, ngapus gitu. Udah 5 itu aja dulu untuk masing-masing si 4 ini. Jadi nanti bakal ada 20 hal yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang membuat membuat list. Kalian lihat itu ini halaman 1 dari 3, artinya itu tadi akses ya. Membuat listnya gitu. Bagaimana cara membuat list ya? Membuat list itu gampang banget ya. Jadi kalian bisa lihat di Bisa lihat di mana namanya? Di lecture note gitu ya. Bahwa cara yang paling mudah yang pertama kali adalah ini kalian saya copy paste ke sini aja ya. Saya copy paste dari itu aja biar bareng. Gini. Saya punya nama variabel, namanya mylist1. Nama variabel harus gitu nggak sih, Bu? Enggak, namanya boleh angka 1 ini. Ya. Jadi saya boleh namanya angka 1 gitu boleh gitu. Nggak masalah ya. Cuman kenapa namanya mylist1? Ya biar ini aja, biar kalian tahu oh ini list gitu ya. Nah, kalian lihat salah satu cirinya list dia pakai, nah ini agak-agak ngapal nih. Salah satu ciri list itu adalah dia pakai square bracket. Apa tuh? Square bracket itu kurung kotak gitu. Oh, kurung siku gitu. Ya, pokoknya gitu ya. Kurung siku mungkin ya. Jadi square bracket gitu. Nanti kalau tuple soalnya beda lagi gitu ya. Nanti kalau set beda lagi gitu. Bedanya hanya kalau penampakannya gitu ya. Itu bedanya hanya di model kurungnya saja gitu. Jadi jangan khawatir kalau untuk membuat sih sungguh gampang gitu ya. Coba gitu aja. Nah, kalau kayak gini nih emang jadi list ya. Kalau mau membuktikan dia list atau bukan seperti biasa kita pakai type tipe gitu. Mylist1 ini bener nggak sih tipenya dia apa list bukan sih? Tuh, dicek gitu. Ya, oh bener nih list. Gitu. Cuman listnya nggak ada isinya gitu, list kosong. Ya, jadi kalau saya cetak si mylist1-nya ini gitu ya kosong aja nih gini. Nih, gitu ya, kosong gitu. Gitu ya. Kalau mau diisi gimana? Ya diisi aja. Nah ini saya copy paste aja dari lecture note supaya ketika kalian belajar lecture note kalian bisa kebayang gitu ya mudah-mudahan atau bisa sambil nonton rekamannya. Oke, mylist 2 itu sama dengan 1 2 3 3 gitu. Kalian lihat artinya apa? Saya itu mau masukin angka 1, angka 2, angka 3, angka 3, tuh ada 4 ya datanya ya. Ada 4 angkanya ke dalam satu variabel yang namanya mylist 2 gitu. Jadi nama variabelnya cuma 1 gitu. Nggak perlu tuh tadi misalnya satunya dimasukin ke variabel mylist 2 misalnya, yang angka 2-nya dimasukin ke variabel mylist 3 misalnya. Kan itu satu-satu kan ya. Kalau ini enggak. Jadi dengan banyak data gitu ya, saya apa? Type-nya nggak usah lah ya. Type-nya percaya aja ya kalau dia list ya. Saya mau print aja. Walaupun print juga isinya ya sama aja sih nanti. Gitu ya. Jadi ini isinya gitu ya. Jadi ada 4 data atau kita sebutnya 4 elemen lah ya supaya disamakan dengan di lecture note. Ada 4 elemen gitu. Yang tadinya satu variabel itu cuma bisa nyimpan 1 elemen, sekarang dengan menggunakan ilmu baru ini gitu ya, list itu yang pakai square bracket, saya bisa menyimpan 4 elemen sekaligus di dalam satu variabel yang sama, yang namanya mylist 2 itu. Oke. Kemudian yang lebih ajaibnya lagi, ini soalnya kalau di bahasa pemrograman lain itu kalau pakai array nggak bisa nih begini. Ya. Yang lebih ajaibnya lagi adalah kalau di Python itu listnya elemen-elemen itu bisa tidak sejenis. Jadi kan kalau yang di atas ini sejenis ya, semuanya integer gitu ya, semuanya bilangan bulat kan ya. Nah yang ini beda-beda nih. Yang ini apa? Boolean, gitu kan? Yang ini apa? Bilangan bulat. Yang ini string gitu. Tipenya beda-beda gitu. Tapi nggak error tuh. Ya. Jadi kalau saya print ya nanti keluarnya inilah ya. Ya. Artinya saya bisa menyimpan 3 data dengan 3 tipe yang berbeda gitu. Canggih lah si Python ini gitu ya.
saking canggihnya hati-hati karena jadi membingungkan biasanya gitu. Ini tadi isinya apa gitu. Nah, kemudian ini perlu ya soalnya ada di lecture note masalahnya. Saya punya list lainnya, lihat. Listnya berisi list gitu. Kalian lihat ya. Nih, ini kan tadi ini kan katanya kan ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 data kan ya, karena dipisahkan dengan koma. Lihat aja nih, komanya kan ada 3. Kalau komanya ada 3 berarti datanya pasti ada 4 gitu. Kayak ini kan komanya ada 2 nih. Komanya ada 2 berarti kan datanya ada 3 pasti kan ya? Gitu kan ya, karena dipisah koma. Nah, kalau yang ini komanya ada berapa? Nah, yang kalian lihat adalah koma yang di luar ya. Yang paling luarnya ya. Ini kan punyanya ini nih. Nah, komanya cuma ada 1 gitu yang di luar. Artinya dia cuma punya 2 data sebenarnya. Ya. MyList 4 kalau ditanya dia punya berapa elemen, jawabnya 2 ya. Bukan 4 ya. Kelihatannya kan 4 angkanya ya. Tapi cuma punya 2. Soalnya komanya itu yang di level paling atasnya itu cuma 1. Koma yang ini kan beda nih levelnya sama koma yang ini beda dong. Beda ya. Karena koma yang itu tuh ini di dalam yang ini gitu. Jadi beda. Jadi ini cuma ada 2 elemen nih. Ini elemen pertama, ini elemen kedua gitu. Ya. Elemen pertamanya tipenya list juga kebenaran gitu. List of integer. Ya. Karena kan dia square bracket kan ya. Elemen keduanya apa tipenya? Sama list juga gitu. Ya. Oke, jadi bisa emang harus list dua-duanya ya? Enggak juga. Misalnya saya ulangin ya, saya bikin yang ini. Saya bikin yang ini misalnya. Nah, terus saya pengen elemen keempatnya gitu ya. Saya pengen elemen keempatnya tuh list ini gitu. Saya masukin ke sini nih elemen keempat ya. Cuk. Nah, bisa juga nih gitu ya. Jadi nanti si MyList 3-nya itu ada 4 elemen, komanya ada 3 tuh. Elemen pertama tipenya boolean, elemen kedua tipenya integer, elemen ketiga tipenya string, elemen keempat tipenya list gitu. Ya. Listnya list apa sih? Oh, listnya isinya bilangan bulat gitu, integer. Tapi listnya dalamnya bisa jadi nggak bilangan bulat juga bisa loh. Nanti dalamnya bisa juga true 2 sama 3 lagi gitu ya. Jadi apa? Rekursif gitu ya, bisa aja gitu. Oke. Jadi jangan bingung dengan kalau mulai panjang terus banyak komanya gitu ya. Terus beda-beda gitu ya. Dilihatnya makanya belajarnya dari yang paling sederhana dulu gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa membuat list dengan cara menggunakan fungsi list. Ya. Ini kan dari tadi nih di atas-atas, saya kan nggak pakai fungsi apa-apa ya buat bikin listnya kan ya. Nggak pakai fungsi. Ingat ya, fungsi itu adalah namanya sama kayak variabel tapi dia ada buka kurung tutup kurungnya, itu namanya fungsi. Ya, misalnya kalau tadi angka 1 itu adalah nama variabel, maka kalau angka 1 buka kurung tutup kurung itu jadi nama fungsi gitu. Gitu ya. Atau misalnya tadi MyList. Kalau MyList 3 itu adalah nama variabel, maka MyList buka kurung tutup kurung itu adalah nama fungsi. Ya. Jadi pokoknya fungsi itu bedanya yaitu ada buka kurung tutup kurungnya itu entah buka kurung tutup kurungnya ada isinya entah enggak. Ya, sama kayak print nih, lihat nih. Print ini fungsi, kenapa dia ada buka kurung tutup kurung yang di sini? Dengan diisi dengan MyList 1 sebagai argumennya gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya tuh punya fungsi namanya list loh. Tuh warnanya beda tuh ya. Lihat, kalau kalian mengetikkan sesuatu di idle, kemudian warnanya bukan hitam, ini kan warnanya ungu nih ya. Itu tuh suatu tanda kalau kalian bisa hafal ya. Itu adalah wah ini pasti sesuatu nih. Ini pasti sesuatu kata yang spesial gitu. Keyword nggak boleh kita bikin nama variabel dengan kata list ini nggak boleh karena dia spesial tuh. Kalau kalian perhatikan variabel yang lain misalnya tadi angka 1 kan hitam aja kan. MyList 1 hitam aja warnanya. Tapi coba kalian tulis true misalnya. Kan warnanya berubah tuh. Oranye ya. Itu untuk memberitahukan bahwa oh itu tuh sesuatu yang spesial gitu. Kebetulan berarti ini dia konsisten. Kalau oranye berarti boolean. Kalau hijau berarti string gitu. Nah, kalau ungu itu berarti
fungsi. Lihat tuh, print kan warnanya ungu tuh. Ya. Jadi ketika kalian ngetik list terus warnanya ungu, sebenarnya kalian dibantu sama si idle untuk memberitahukan bahwa ini nih fungsi nih gitu. Ya. Kalian bisa lihat kalau fungsi apa list itu ngapain sih gitu. Ya. Fungsi list itu ngapain sih ini? Lihat nih. Fungsi list itu adalah built-in ya istilahnya mutable, nanti kita belajar di belakang lah. Mutable itu dapat diubah. Built-in sequence gitu. Jadi saya bisa membuat, lihat nih. Saya bisa membuat list dari iterable. Iterable itu adalah tipe-tipe data yang dia bisa dikunjungi satu-satu. Kayak kemarin loh waktu bikin for, itu kan kita bikin list tuh. For apa gitu ya di dalamnya. Nah itu tuh bisa dikunjungi satu-satu. Nanti itu apa? Nanti kalian lama-lama ngerti lah yang masuk ke iterable tuh apa aja gitu. Tapi ternyata ada nih fungsinya gitu. List buka kurung tutup kurung, tapi dalamnya itu adalah harus iterable gitu. Salah satu contohnya, salah satu contohnya yang ditunjukkan di dalam lecture note itu adalah, lihat ya. Jadi salah satu mutable itu adalah list. Ingat aja dulu itu. Commutable. Apa tadi yang ini yang iterable ini loh. Namanya apa sih iterable, benar nggak? Nih. Salah satu tipe yang iterable itu adalah list itu sendiri. Ya. Nanti salah banyaknya ada beberapa gitu ya. Salah satunya ada aja dulu itu adalah list gitu. Jadi artinya kalian kalau mau bikin list pakai fungsi list. Perhatikan ya. Kalau kalian mau bikin kalau kalian pengen bikin list tidak pakai square bracket tapi pakai list, fungsi list gitu ya. Maka kalian harus begini gitu. Jadi misalnya tadi saya punya list, my listnya sampai berapa sih tadi? My listnya sampai 3 ya, 4 ya. Berarti sekarang my list 5 nih ya. Berarti sekarang alih-alih saya nulis my list 5-nya dengan cara begini gitu ya. Tadi kan caranya gini ya, terus masukin berapa gitu. Saya bikinnya itu pakai fungsi list gitu. Fungsi list kayak gitu bikinnya, bisa gitu ya. Nah, tapi fungsi list ini butuh argumen. Butuh argumen untuk mengisi. Tadi kan pengen ngisinya apa sih gitu ya. Argumennya apa? Argumennya adalah tipe-tipe data yang iterable gitu tadi kan ya. Salah satu yang iterable itu adalah list. Jadi bolak-balik kan ya. Ya udah kita tulis aja listnya. Misalnya mau nulis list yang mana? Tadi kan list kan cara bikinnya yang di sini gini kan. Ini. Nah, gitu ya. Saya copy paste aja nih. Ya udah diisi nih di sini. Set gitu. Set gitu. Ya. Maka kalian lihat kenapa sih Bu kok susah-susah? Nanti kalian lihat gunanya ya kalau di belakang-belakang, tapi sekarang dikenalin aja dulu. Pokoknya ada gitu ya fungsi namanya list di mana kalian bisa membuat list dari list. Nah, singkat. Kan kalau kayak gini kenapa sih Bu nyusah-nyusahin aja, ini kan saya kan ngapain begini gitu. Kenapa enggak? Udahlah nggak usah pakai list gitu ya. Kan begini juga udah jadi gitu kan ya. Sebenarnya kan? Ya kan? Ngapain nambah-nambahin pakai list gitu ya. Kalau dibuat pasti ada gunanya gitu ya. Tapi untuk saat ini ya cukup segitu aja gitu. Jadi kalau kalian punya list, pokoknya yang penting di dalamnya itu adalah yang iterable gitu. Gitu ya. Jadi misalnya ya, saya bikin my list 6 gitu. My list 6 gitu ya. Nanti ini saya bikin list, bisa nggak ya gitu ya? Saya ini belum pernah nyoba nih. Saya bikin list dari my list 5 gitu. Bisa ya? Kenapa bisa? Karena, coba ya saya print dulu my list 6-nya. My list 6. Isinya sama persis gitu. Kenapa bisa? Karena my list 5 itu adalah iterable. Kenapa dia iterable? Ya karena my list 5 itu kan list gitu. Tadi kan yang iterable itu kan list gitu. Jadi bulak-balik gitu ya. Jadi selama kalian paham mau dibulak-balik gitu ya, harusnya bisa memahami gitu ya. Mungkin butuh waktu gitu ya, tapi ya paham-paham juga akhirnya gitu. Ya. Yang bahaya itu kalau misalnya tadi atasnya nggak paham gitu ya. Nanti makin advance jadinya namanya juga pretest ya, atau pretest atau post test gitu, itu kan iseng gitu loh, ngetes apa gitu.
Jadi segala soal keluar. Makanya kaliannya juga harus iseng belajar gitu. Jadi maksudnya mungkin harus banyak nanya, kalau gini apa ya yang terjadi ya? Kalau gini apa ya yang terjadi ya gitu lah. Ya. Jadi jangan hanya terpaku copy paste dari seperti yang saya lakukan gitu ya. Jangan gitu. Oke, itu cara membuatnya. Jadi tadi ya membuatnya itu bisa pakai square bracket, di mana isinya bisa sama semua tipenya, bisa beda-beda tipenya gitu ya. Atau pakai fungsi list. Waduh, ada yang baru masuk ini. Kalau terlambatnya 52 menit, baik ya. Nah, kemudian adalah bagaimana caranya mengakses elemen. Ini kalian harusnya nyobain dulu nggak ya? Nggak usah ya, saya tanya aja lah ya nanti ini yang bagian. Oke, jadi membuat list tadi kayak gitu ya. Nah, sekarang mengakses, gimana caranya mengakses? Udah bikin ya, kita udah bikin perpustakaannya gitu ya, sudah diatur-atur gitu ya. Terus bisa diakses nggak? Bisa diambil nggak bukunya gitu ya? Nah, yang pertama adalah kita bisa mengakses dengan indeks. Karena dia terurut, maksudnya terurut tuh angka yang kita masukkan kedua, maka dia akan berada di posisi kedua. Angka yang kita masukkan kelima, ya posisinya akan kelima, nggak ngacak gitu ya. Ya, jadi saya bisa mengaksesnya dengan indeks. Jadi yang namanya list itu dia punya indeks. Kan beda kan ya? Coba ya saya misalnya gini. Tadi yang angka 1. Angka 1 sama dengan 10. Angka 2 sama dengan 20 misalnya. Kemudian angka 3 misalnya ya, ini saya bikin list nih. Angka 3 sama dengan misalnya 30 40. Misalnya gitu ya. Salah kan? 30 40. Misalnya ini angka 34 deh ya. Nah, gitu ya. Artinya saya punya 2 variabel integer dan 1 variabel list kan? Oke. Nah, ketika saya mau mengakses data yang saya simpan di dalam angka 1, kan gampang kan? Gampang tuh dalam artian ya udah saya print aja. Misalnya saya ngaksesnya print lah ya. Saya print angka 1 gitu. Ini cara mengaksesnya ya. Salah satu cara mengaksesnya artinya saya menggunakan si variabel itu. Atau angka 1 ditambah angka 2 kayak gitulah ya. Itu namanya mengakses. Nah, ketika saya print angka 1 saya akses, saya cukup nulis nama variabelnya aja gitu. Begitu pula dengan angka 2, print isinya angka 2 gitu ya. Itu sama kalau kalian menyimpan buku di dalam lemari, tapi lemarinya itu cuma ada 1 buku aja gitu. Itu dong keluarin dong buku yang di dalam lemari itu. Kan nggak usah nanya buku apa kan? Tinggal dibuka lemarinya, ambil bukunya, ada cuma 1 bukunya. Udah kasih gitu ya. Nah, beda ketika di dalam lemari itu ada 2 bukunya gitu. Nah, yang ini kan angka 34 ini si variabel angka 34, ini kan isinya ada 2 gitu. Jadi kalau saya mau mengakses buku yang pertama, angka yang pertama gitu ya. Mau dong saya ngakses angka yang pertama 30 gitu. Maka saya nggak bisa ngomong print angka 34 gitu. Pasti dia kembaliin dua-duanya. Itu dong, tolong ambilin dong 1 dong, tolong ambilin dong buku di dalam lemari itu. Kan bukunya ada 2, jadi yang dikembaliin 2. Padahal saya cuma pengen baca 1 buku gitu. Saya cuma bisa baca 1 buku di 1 waktu gitu. Nah, bagaimana caranya saya bilang, itu loh saya mau diambilkan buku yang pertama gitu misalnya. Ya, jadi ada kata-kata yang pertama gitu ya. Karena bukunya ada 2 masalahnya. Tolong dong ambilin buku yang pertama. Nah, gimana caranya? Maka caranya adalah si angka ada di lemari angka 34, tapi saya pengennya buku yang pertama gitu ya. Nah, kalau bahasa manusianya begitu. Cuman kalau di dunia IT gitu ya, posisi pertama itu kita selalu mulainya dari 0. Ya, tolong dong ambilin buku yang pertama gitu ya. Nah, itu artinya yang tersimpan di indeks ke 0. Makanya kita bilangnya indeks aja ya. Jadi ini disimpan di indeks ke 0, yang ini disimpan di indeks ke 1 gitu ya. Jadi kalau saya bilang pengen buku yang pertama yang si 30 itu berarti saya bilang ambil yang di indeks ke 0, yaitu si 30 gitu. Kalau saya pengen buku yang kedua, artinya tolong dong ambilkan di indeks ke 1 gitu. Gitu ya.
cara nulis indeks itu mirip, jangan ketukar nih ya, bukan mirip, sama dengan nulis list sebenarnya pakai square bracket juga gitu. Ya. Tapi nulis tapi itu tuh standar ya di semua bahasa pemrograman. Kalau kita mau mengakses list atau apapun namanya, array atau apa gitu ya, itu pakainya untuk menunjukkan indeks itu pakainya square bracket gitu. Jadi beda dengan square bracket yang kalau kalian bikin list di Python. Nah itu kalau bikin array di bahasa pemrograman lain tuh nggak pakai square bracket gitu, nggak standar gitu. Tapi kalau yang ini nih standar. Ini nih standar nih. Sintaks begitu tuh standar. Kalau saya mau mengakses suatu angka di dalam kumpulan angka gitu ya, itu saya bilangnya di indeks ke-0, di indeks ke-1, di indeks ke-10, di indeks ke berapa, itu pakai square bracket. Oke, gini ya. Jadi ini adalah perintah untuk mengambil nilai di dalam variabel angka 34 yang berada di indeks ke-1. Oke, gitu ya. Nah, itu kalau indeksnya positif. Kalau indeksnya negatif gimana? Nah, kalau indeksnya negatif, itu artinya saya ngambilnya dari belakang gitu. Jadi misalnya lemarinya ada 2 pintu gitu ya, yang satu dari depan, yang satu dari belakang gitu ya. Nah, jadi kalau pakai minus, ya itu artinya kalau minus berapa? Misalnya minus 1 gitu, artinya ke 1 dari belakang gitu. Jadi ini saya pakai contoh yang agak banyak deh ya, sebentar. Oh ini ya, MyList 2. Saya masih punya MyList 2 nggak? Sebentar. Print MyList 2. Oke itu ya. Jadi saya punya list isinya 1, 2, 3, 3. Nah kemudian saya diperintahkan, saya memerintahkan komputer untuk mengakses mana tuh? Nih misalnya ini. MyList minus 1 gitu ya. MyList minus 1 gitu. Artinya lihat, mengakses elemen terakhir yaitu integer 3. Jadi yang pertama dari belakang. Jadi bedanya negatif sama yang positif ya. Itu dia mulainya nggak dari 0 gitu. Karena 0 itu kan nggak ada positif negatif sebenarnya. Nggak ada kan ya minus 0 ya. Bu, tadi kalau dari depan ngitungnya 0 gitu ya. Jadi kan kayak ini kan ini 0, 1, 2, 3 gitu. Kenapa sekarang kalau minus ngitungnya dari 1 gitu? Karena nggak ada minus 0 itu aja sih sebenarnya masalahnya. Jadi ini minus 1 kalau dari belakang ya, minus 2, minus 3, minus 4 gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ngeprint MyList 2 minus 1 artinya yang muncul adalah 3 gitu. Kalau misalnya minus 2, 3 juga ya. Tuh, karena kebetulan nilainya 3 sama 3 gitu. Kalau mau yang paling pertama, tapi saya pengennya mundur gitu ya, saya mau menyusahkan diri ini ya. Ya berarti minus 4 gitu. Dapatnya 1. Gitu ya. Jadi gitu aja. Kalau minus tuh berarti dari belakang aja gitu. Ya. Cuman ingat angkanya berarti mulai dari 1. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini, kalau di lecture note itu error akses gitu. Jadi saya mau akses terus error gitu. Kemungkinannya ada 3 yang biasanya terjadi. Yang pertama adalah memang listnya belum ada. Misal ya, saya punya tadi terakhir MyList berapa sih? MyList 6 gitu. Print MyList 7 misalnya. MyList 7 harusnya nggak ada kan? Nah, kan nggak ada ya. Nah, misalnya saya mau mengakses list yang nggak ada gitu. Misalnya MyList 7 gitu. Atau yang tadi aja lah, MyList 2 tapi saya salah ketik misalnya. Misalnya saya bikinnya gini. Maksudnya MyList 2 tapi saya nulisnya MyList 2-nya begini. MyList 2 misalnya saya mau ngambil yang kedua gitu ya. Terus saya print gitu ya. Saya mau ngambil elemen yang ketiga berarti ya, berarti 0, 1, 2 kan yang elemen yang ketiga gitu ya. Harusnya kan saya pengen itu munculnya angka 3 ini gitu. Tapi ternyata error gitu. Ya. Kenapa error? Ini dikasih tahu nih errornya nih karena nama MyList 2 tuh nggak ada gitu. Belum pernah didefinisikan sebelumnya. Jadi sama kayak kalau kalian mengakses nama variabel tapi nggak ada gitu ya. Misalnya nama variabel apa? Misalnya tadi kan angka 1, angka 2. Misalnya angka 3 gitu ya. Print angka 3. Ini juga kan sama kan? Error gitu. Errornya sama persis tuh. Name error gitu. Karena
angka 3 itu tidak pernah didefinisikan gitu, tidak pernah dikenali, tidak pernah diperkenalkan. Itu satu gitu ya. Salah satu kenapa error kalau kita mengakses list karena listnya belum dibuat gitu ya. Kemudian apalagi yang kedua adalah katanya listnya itu melebihi jumlah elemen pada list. Misal kayak tadi gitu ya, print my list 2, ini kan cuma ada 4 ya elemennya ya. Berarti saya cuma bisa pakai indeks 0, 1, 2, 3 gitu kan ya. Kalau misalnya saya berusaha mencetak sesuatu yang saya tidak punyai, ya bukunya cuma ada 4 di lemari, tolong dong ambilin buku kelima, error jadinya. Nggak ada, orang bukunya cuma 4 gitu, gimana? Terus udah gitu saya berusaha mengakses tadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, atau tadi buku kelima berarti kan. Maka error, tapi lihat errornya beda. Lihat. Ya, perhatikan errornya. Kalau tadi namanya error, kalau sekarang namanya oke. Benar namanya, memang ada variabel yang namanya mylist 2 gitu, benar gitu ya. Tapi yang error adalah indeksnya. Indeks dari listnya itu out of range gitu. Jadi di luar range. Ya. Jadi dikasih tahu loh, Python tuh baik ya. Dia memberitahu cukup detail gitu ya tentang kesalahan yang kalian buat ya. Gitu. Jadi kalau ujian kayak kemarin misalnya si code runner-nya error gitu ya, nggak kuat, dia kasihan, ya pakai aja idle yang sudah terinstall di komputer kalian. Nah itu juga dia sama aja ngasih tahu errornya gitu ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir adalah mungkin kalian memasukkan indeks yang bukan integer gitu. Misalnya berapa, 2,5 gitu ya, nggak bisa gitu ya. Indeks itu integer gitu. Jadi misalnya print mylist 2 terus berapa, 1,5 gitu misalnya. Nggak boleh. Dan itu juga dikasih tahu lagi. Namanya bukan name error, bukan index error, tapi type error. Oke? Nih, type error. Katanya indeks itu gitu ya. Indices itu adalah plural dari indeks ya. Indeks itu kan satu ya. Kalau indices itu artinya indeks-indeks gitu. Ya, indeksnya banyak. Ya, jadi indeks dari list itu harus integers gitu. Atau slice, nanti kita belajar slice. Nggak boleh nih float begitu gitu. Ya, error, tipenya error gitu. Atau mungkin nanti string gitu ya. Nggak boleh. Kasih tahu ya. Oke. Udah ya. Nah, itu di mana? Oh, saya belum share ini ya, saya ini sebenarnya kan lagi ngelihat. Nah, saya share juga ya, jadi kalian bisa tahu saya lagi lihat apa gitu. Nih. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kalau kalian pusing sama try and accept dan accept itu ya nggak usah lah ya. Try and accept ini dia kayak apa ya? Misalnya ini ya, mylist ini mylist 6 ada ya. Yang mana tadi? Misalnya yang ini. Kalau misalnya kayak gini ya, tadi ya misalnya ini print mylist 24 gitu. Kan error ya. Program kita tuh kayak langsung error gitu. Langsung keluar gitu. Kalau kalian ngoding gitu ya banyak baris, terus kalian ada satu baris error gitu ya. Itu kan langsung keluar tuh programnya. Ya. Nah, makanya ada skema namanya try and catch gitu ya. Atau kalau di sini try sama accept gitu ya. Jadi dia tuh nyobain dulu. Coba dong gitu ya. Coba dong, ini bisa nggak sih gitu. Ini error nggak sih gitu. Ya, jadi jangan langsung dieksekusi kayak begini gitu, polos begini kan langsung error gitu ya. Programnya langsung keluar kalau kalian punya program. Ya. Jadi dicoba dulu gitu. Kalau misalnya oke, maka ya udah jalankan. Tapi kalau nggak oke, ini aja nyetak error gitu. Jadi kita yang nulis errornya gitu, bukan dari ini mesinnya. Mungkin saya kasih contoh. Salah. Gini deh ya, gunanya buat apa sih itu gitu ya? Misalnya ini mungkin nggak kelihatan kali. Harus di-share lagi ya. Oke, misalnya ya. Bentar, saya copy paste dulu. Mylist 2 gitu ya. Coba, ini bisa nggak? Mylist 2-nya nggak ada. Print mylist 2.
Nggak ada ya? Jadi jangan MyList 2. MyList 3 deh, MyList 3. Oke, gitu ya. Jadi gini, apa bedanya kalau saya pakai try dengan tidak pakai try? Misal sebelum ini saya bikin MyList 2 nih ya. Saya bikin create MyList 2 tadi. Ini MyList 3 ya. MyList 3 coba sebentar, mana tadi MyList 3. Waktu bikinnya yang mana? Oh ini ya. Nah, ini kan ya. Oke. Jadi misal saya bikin programnya ini panjang nih, ada ini saya nyetel MyList 3 itu isinya apa gitu ya. Terus setelah itu saya misalnya ngakses, nah ini misalnya saya ngakses MyList 3 gitu, atau misalnya intinya saya melakukan hal-hal yang lain lah ya. Misalnya ini nih MyList 4 deh, MyList 4. Ini MyList 4 saya bikin, MyList 5 saya bikin gitu ya. Jadi ini semuanya saya setelah bikin ini, misalnya saya bikin ini gitu ya, MyList 4, MyList 5 gitu ya. Terus kemudian saya print gitu ya, MyList 4 sama MyList 5-nya, atau ininya semua saya print nih misalnya. Oke. Nah, misalnya gitu ya. Jadi saya punya kayak gini nih. Nah, bedanya kalau saya pakai kalau misalnya saya tidak pakai ini, oke, misalnya saya tidak pakai try and ini ya. Nah, begini aja gitu ya. Gitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah program saya error gitu. Iya kan? Karena MyList 2-nya jadi MyList 2 sebentar. Sorry. Nah, gini. Maka akan error, tetap aja error. Cuman errornya apa? Errornya type error gitu, karena dia harus integer gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya pakai try and catch, try and accept ya kalau di sini ya. Nah, gini gitu ya. Karena saya nggak tahu nih si MyList ini ada nggak sih posisi 3-nya gitu ya. Kalau kalian lihat nggak error tuh. Ya, nggak error nih. Errornya ditulis sih error, tapi dia tidak menyebabkan programnya error gitu. Jadi errornya tuh secara sadar kita yang ngeprint gitu. Si programmernya yang ngeprint. Kita ngasih tahu, error tuh yang tadi tuh karena listnya itu harus integer gitu, nggak boleh float. Sementara yang 3 ini nggak ngaruh, dia tetap dikerjakan gitu. Nih, ya. Bukan 3 malah ini itu tetap dikerjakan gitu. Ya. Karena dia errornya itu ditangkap di sini, kemudian saya cetak gitu. Yang ini sih tinggal diikutin aja sih ya. Ini nih jadi exception yang tadi warna merah-merah itu istilahnya exception. Nah, itu saya simpan sebagai E gitu ya. Nah, terus E-nya tuh saya print gitu. Ya, jadi ini saya bisa ganti-ganti, terjadi kesalahan misalnya. Nah, itu bisa gitu. Yang ininya saya ngambil dari sistem. Dari ini loh, nih exception-nya ngambil dari sini. Gitu. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing mikirin itu error apa. Pokoknya segala error print lah errornya apa gitu. Tapi itu membuat program saya tetap mulus berjalan, tidak terpengaruh kalaupun ada error. Jadi biasanya try sama accept ini atau try catch itu akan dipakai untuk baris-baris kode yang kemungkinan errornya besar. Jadi misalnya kita nggak tahu nih ya, misalnya kayak MyList 3 nih ya, saya tuh nggak tahu MyList 3 ini isinya berapa gitu. Jadi saya nyobain aja 4 gitu. Padahal kan ternyata dia sebenarnya maksimal boleh 2 kan, 0, 1, 2 gitu. Ini ada kemungkinan nih error nih gitu. Maka saya pakai try and catch. Try and catch ini bisa lebih dari 1 ya, maksudnya bisa ditulis apapun gitu di sini gitu ya, codingan-codingan yang lain gitu. Ya. Atau ya pakai try accept-nya bisa lebih dari 1 juga. Ya, bebas lah. Itu untuk menjelaskan ini ya, untuk menjelaskan bagian kenapa kok tiba-tiba muncul try accept gitu ya. Oke. Dah, sekarang mudah-mudahan masih tahan ya. Ini kita baca sama-sama aja. Mencari indeks pada list. Kalau tadi saya ngakses, saya pengen cari angka berdasarkan indeks. Sekarang justru saya tahu angkanya, tapi saya tuh pengen tahu dia di indeks keberapa gitu. Ya. Jadi
misalnya gini, saya punya sekumpulan buku gitu ya. Kayak tadi ya, misalnya saya punya sekumpulan buku nih. Saya bilang, tolong dong ambilin buku keempat gitu. Nggak tahu tuh si bukunya judulnya apa gitu. Tolong dong ambilin buku keempat. Diambil aja buku keempat gitu. Nah kalau sekarang kebalikannya. Tolong dong ambilin. Kalau bukan tolong ambilin. Kalau buku tentang big data gitu ya. Itu ada di indeks keberapa sih? Gitu loh. Ya. Jadi bukan mengakses. Tolong dong ambil tadi. Tolong dong ambil buku di indeks kelima. Tapi justru sekarang kalau buku tentang basis data atau tentang big data atau basis data lah gitu ya, itu ada di indeks keberapa sih kalau di situ tuh di lemari itu gitu. Gitu ya. Jadi lihat nih, indeks itu kita akan pakai fungsi namanya indeks, fungsi ya. Jadi kok nggak ada namanya ya? Sebentar. Oh, karena dia fungsi yang nempel di list. Jadi gini. Gimana saya neranginnya? Ini karena Python itu di sini udah object oriented ya istilahnya tuh. Jadi ada fungsi-fungsi yang kita bisa pakai berdiri sendiri kayak misalnya kayak tadi list gitu ya atau print gitu. Itu kayak nggak ada yang punya gitu ya. Jadi kita bisa kayak pakai aja misalnya print hello world. Udah aja gitu ya. Maksudnya saya bisa pakai aja tuh print tuh bebas gitu ya. Nah, itu kertas kosong. Minta ke Mas di bawah. Gitu ya. Jadi print itu kayak bukan punyanya siapa-siapa. Semua orang, semua objek bisa pakai lah. Kita tidak perlu berhubungan dengan objek gitu ya. Pokoknya semuanya bisa pakai, saya tinggal bilang print. Nah, tapi ada fungsi-fungsi yang dia terikat oleh objek-objek tertentu. Apa itu objek? Nah, objek itu beda lagi. Objek itu salah satunya adalah tadi misalnya list gitu. Kayak ini itu tuh objek namanya. Yang ini ya namanya objek juga. Nanti ada tuple itu namanya objek juga gitu. Mungkin lebih gampangnya gini kali ya. Inilah kelas IF45 kalian 03 kan ya? IF4503 itu tuh nama kelas. Ya kan? Nama kelas. Nah, bukan nama kelas, sorry. Gini, mahasiswa IF4503 itu nama kelas. Nama kelasnya adalah kelas mahasiswa IF4503. Objeknya siapa? Objeknya itu Juventius gitu. Siapa lagi objeknya? Ini Zaidan gitu. Gitu ya. Itu namanya objek gitu. Objek dari kelas itu gitu. Nah, ini nama kelasnya apa nih? Nama kelasnya tadi ya. Ini namanya apa sih tadi? MyList 3 gitu ya. Type MyList 3. Ini kalian lihat nih. Keluar ya nama kelasnya ya. Makanya itu ada tulisan kelas tuh di depannya. Kelas list. Artinya MyList 3 itu kelasnya kelas list gitu. Objeknya apa? Objeknya itu MyList 3-nya itu gitu. Jadi tadi kan ada macam-macam dia list tuh ya. Ada MyList 4 tuh ya. Ada MyList 5 gitu. Banyak tuh. Jadi kalau ditanya kelasnya, kelas list. Objek dari kelas list apa aja itu? Saya kebenaran bikinnya ada MyList 3, ada MyList 4, ada MyList 5, ada MyList 6, MyList 7 gitu lah ya pokoknya. Nah itu namanya objek gitu. Objek itu sebenarnya apa ya? Bahasa saya nggak tahu bahasa instance dari kelas gitu. Instance dari kelas. Ya. Satu kayak kalian misalnya Juventius itu ya, itu instance dari banyak kelas sebenarnya. Instance dari kelas mahasiswa. Instance juga dari kelas manusia gitu. Instance juga dari kelas apa yang lebih tinggi lagi mamalia gitu misalnya. Ya, jadi instance juga dari kelas makhluk hidup gitu. Gitulah ya. Jadi itu instance ya. Jadi MyList 5, MyList 4, MyList 3, MyList 2, MyList 1 itu adalah instance dari kelas list. Nah, tadi kita balik lagi ke fungsi, ada fungsi-fungsi yang hanya dimiliki oleh objek-objek tertentu. Ya, objek yang tadi ya artinya ya. Misalnya adalah ini indeks ini, lihat.
indeks itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi saya nggak bisa, kayak tadi kan error ya, indeks, sebentar saya print dulu, print my list 3 ya, saya print dulu biar ingat, isinya kan itu ya, true 2 sama 3. Saya nggak bisa bilang indeks 2 gitu, artinya ini dong, jangan indeks 2 deh, indeks 3. Kan tadi ya, tolong dong liatin dong, kalau si buku basis data itu ada di indeks keberapa sih gitu. Nah ini juga sama nih, ini nanya, kalau data 3 gitu ya, string 3 itu ada di indeks keberapa sih gitu. Nah itu error gitu. Kenapa error? Karena mau ngeliat dari objek yang mana gitu loh. Jadi kita harus bilang si objeknya dulu. Tadi objeknya apa? Ini kan mylist 3 kan, berarti mylist 3 titik indeks baru ininya 3 gitu. Jadi ngomongnya gini, kalau data 3 di dalam mylist 3 itu ada di indeks keberapa sih gitu. Mylist 3-nya sayangnya salah lagi mylistnya ya. Bentar. Saya nggak biasa soalnya pakai underscore, saya lebih suka nulis gitu aja. Gitu ya. Mylist angka 3, bukan angka 3, sorry. String 3 itu indeks keberapa sih gitu. Di mana gitu ya? Di mylist 3 gitu, indeks berapa sih gitu. Tadi kan mylist 3-nya ini ada di indeks 2 gitu kan. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 3 gitu ya. Oke. Saya coba bikin ini ya. Mylist 3B misalnya. Misalnya yang isinya sama persis gitu ya, tapi 3-nya misalnya di sini. 3 true terus 2 gitu ya, misalnya gitu ya. Oke. Jadi isinya my list 3B itu adalah 3 true 2. Nah, kan kalau misalnya saya bilang indeks tadi 3, kan ini jadi akan membingungkan karena string 3 itu ada di my list 3B, ada di my list 3, gitu kan ya? Artinya tidak mungkin saya memanggil indeks ini tanpa menghubungkan dengan objeknya gitu. Karena nanti jadi ambigu itu artinya bisa lebih dari satu gitu ya artinya. Jadi kayak indeks 3 ini dia bingung gitu karena kalau di kalau di mylist 3 ini si string 3 tuh ada di indeks kedua. Tapi kalau di mylist 3B itu string 3 tuh ada di indeks ke-0 gitu. Makanya kita harus secara jelas menyebutkan mylist yang mana gitu, mylist 3B misalnya. Oh, berarti di indeks ke-0 gitu. Dia baru bisa jawab gitu. Ya. Gitu ya. Jadi itu sama aja kayak kalau kamar mandi itu letaknya di mana sih gitu? Letaknya di depan atau di belakang gitu misalnya. Di bagian rumah depan atau di bagian rumah belakang. Ya tergantung rumahnya siapa gitu kan. Kan beda-beda tiap rumah gitu. Kalau kan nggak bisa kalian nanya kalau di dalam rumah ya kamar mandi itu letaknya di mana sih gitu. Atau menghadap mana sih? Menghadap utara, menghadap selatan misalnya gitu. Ya tergantung rumahnya gitu. Rumahnya siapa dulu gitu. Nah, kalau misalnya kalian sebutkan rumahnya, misalnya kalau di rumahnya misalnya. Di rumahnya siapa gitu ya, di rumah saya misalnya. Di rumahnya Bu Seli itu kamar mandinya misalnya itu ngadep utara atau selatan sih gitu. Barat atau timur gitu. Nah, itu baru lebih jelas gitu. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Jadi tolong perhatikan ya indeks ini. Mungkin nanti mungkin ada yang bingung gitu. Ini kenapa kok ada titik gitu, tiba-tiba muncul titik di situ gitu. Ya. Padahal biasanya kan kalau fungsi ya kita kan biasanya panggil-panggil aja tuh gitu. Print buka kurung tutup kurung gitu ya. Tadi juga list buka kurung tutup kurung gitu. Jadi kenapa tiba-tiba ada fungsi yang depannya harus ada titik gitu ya. Jadi fungsi itu khusus untuk punyanya list gitu. Untuk kelas list. Kelas yang lain belum tentu punya gitu. Ya. Jadi misalnya kelas apa? Misalnya print gitu. Print itu bukan kelas yang lain. Misalnya kelas yang lain apa? Misalnya kelas string gitu. Misalnya kalian punya str sama dengan hello gitu. Nah, si str ini
Ini kan objek juga nih. Gitu. Tapi dia kelasnya kelas string gitu. Nah itu apakah bisa saya pakai indeks itu belum tentu gitu. Saya juga nggak tahu nih, kita coba aja ya. Misalnya, mungkin bisa ya. Atau nggak bisa. Berapa 2 gitu. Nah error kan. Ya. Ketika fungsi indeks ketika si objek string memanggil fungsi indeks, dia error gitu. Kenapa error? Karena fungsi indeks itu bukan punyanya objek string gitu. Ya, nggak bisa ya. Jadi kayak apa ya? Oh, fungsi itu kayak misalnya nanti ya kalau kalian belajar objek oriented ya misalnya fungsi berlari. Misalnya berlari gitu ya. Ada fungsi nih namanya berlari gitu. Itu kalian tuh nggak bisa berlari itu cuma punya fungsi dari objek-objek manusia gitu. Misal gitu ya. Zaidan gitu ya. Misalnya Zaidan titik berlari. Nah, ini nggak error nih, bisa tuh Zaidan lari. Tapi misalnya buku. Nah, buku itu kan kelas lagi kan. Misalnya ada kelas namanya buku. Misalnya buku tadi basis data. Saya punya buku basis data. Titik berlari. Nah, error nih gitu. Soalnya basis data itu berasal dari kelas buku dan buku itu tidak bisa berlari gitu. Ya, gitu ya. Jadi khusus untuk fungsi-fungsi yang ada titiknya ini, itu artinya adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh objek-objek tertentu. Tidak bisa dipakai oleh objek yang sembarangan, dan dia juga tidak bisa dipakai sendirian. Jadi nggak bisa saya cuma berlari. Berlari. Nah, gitu juga nggak bisa. Gitu. Siapa yang lari? Gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini satu ini sudah panjang ya. Oke. Nah selanjutnya adalah cek keanggotaan list. Ini saya nggak akan keburu nih. Buat yang selanjutnya. Nanti saya coba buat ini ya. Rekamannya kalau nggak keburu ya. Cek keanggotaan list itu ini sebenarnya mirip. Ya inilah ya. Jadi ada data. Data ini nih ada nggak sih di list saya gitu. Jadi nanya gitu. Buku tadi, buku basis data ada nggak sih di perpustakaan Tell You gitu. Novel apa gitu, misalnya kalian punya novel kesukaan gitu, ada nggak sih di perpustakaan? Jadi nanya gitu. Kalau nanya, kalian harus udah tahu jawabannya. Jawabannya sama seperti kayak nanya, bilangan A lebih besar nggak sih dari bilangan B gitu. Jawabannya apa? Boolean ya, true atau false. Beda sama yang sebelumnya. Jadi mengecek keanggotaan list itu pasti kembaliannya adalah true atau false karena nanya gitu. Ya, jadi misalnya nih ya. Nih, misalnya ini nih. Ini dia nanya nih. Angka 10 ada nggak sih di MyList 2 gitu. Ya, saya tuh nggak punya MyList 2 ya. Jangan angka 10 deh, 3 ya tadi tuh. 3 itu ada nggak sih di apa tadi? MyList 3 gitu. Oh ada gitu. Kalau 4 ada nggak 4 gitu ya? Oh nggak ada gitu kan? Nggak ada ya tadi ya? Print MyList 3 kan nggak ada tuh 4. Tapi ini kebiasaan yang jelek nih ya, nulis begini nih ya. Karena mungkin tidak berlaku di bahasa pemrograman lain gitu ya. Lebih bagus kalau kalian cetak gitu. Tambahin print di depan. Kali ini kebenaran aja dia bisa, tapi intinya adalah in itu mengembalikan true atau false. Jadi bisa tuh pakai if gitu. Ya. Jadi saya bisa misalnya if 3 in MyList 3, maka apa yang saya lakukan? Saya bisa cetak 3 gitu ya. String 3 misalnya. String atau kata-kata. Pakai bahasa Indonesia aja. Kata 3 ditemukan di list gitu. Misalnya ini gampang-gampangan aja lah ya. Gitu loh. Ya. Jadi bisa dimasukin ke dalam if tuh. Kenapa bisa dimasukkan ke dalam if? Karena if itu adalah nanya dia true atau enggak kan ya, true atau false gitu. Kalau true maka yang di dalam scope if-nya dikerjakan, kalau enggak maka dia akan mencari alternatif yang lain, atau kalau enggak ada alternatif yang lain ya udah berarti enggak dikerjain. Dikerjakan. Begitu.
Aduh, 4 menit lagi. Iterasi elemen list ini sebenarnya sudah dijelaskan di itu ya, di sebelumnya gitu, di for. Ya. Jadi kalau saya punya mylist kayak gini gitu, maka saya bisa mencetak. Nah, ini namanya iterable nih. Ini namanya iterable kayak begini. Bisa dicetak satu-satu gitu. Nih. Saya punya mylist, saya bikin mylist, atau saya satu-satu aja biar kalian nggak bingung. Nih, saya bikin satu variabel namanya mylist gitu ya. Isinya 5, 4, 3 sama, wah ini kok dia udah ada tuple ya. Sebentar, kok ini udah masuk tuple nih. Saya ganti deh. Bentar, saya ganti ya. Ini soalnya ada buka kurung tutup kurung ini udah tuple. Itu kita belum belajar. Ya, gitu ya. Jadi list aja, gitu ya. Jadi kalau saya print my listnya, isinya gitu 5, ya. Elemen pertama adalah integer, elemen kedua adalah string 4, elemen ketiga adalah integer 3, dan elemen keempat adalah list 21 gitu. Oke, list dari integer. Oke. Jadi my list itu adalah list yang isinya 4 buah elemen, 1 2 3 4 yang punya 1 2 3 tipe gitu ya. String, integer sama list. Oke. Nah, kemudian ngapain? Nah, kemudian saya bisa mencetak isinya. Gimana caranya? Pakai for gitu ya. Gitu ya. Jadi saya kayak apa ya? Saya kayak iterasi satu-satu gitu loh. Sebentar. Nggak bisa. Nah, gitu ya. Lihat nih ya. Variabel ini hanya counter biasa aja buat kayak apa ya? Buat nyimpen isinya mylist ini gitu. Tadi kan isinya mylist ini ya, segini ya, ada 4 ya, ada 4 item gitu, ada 4 elemen gitu. Nah, maka pertama kali kalau pakai for, terus ininya adalah list, itu si i-nya pertama kali itu isinya 5 gitu. Dia cuma kayak buat nampung sementara aja. Oh, dimasukin angka 5, diambil gitu di yang indeks yang 0. Terus dicetak nih 5. Terus kan kalau yang namanya for kan balik lagi ke atas kan. Nah 5-nya udah diambil, terus i-nya diubah sekarang isinya jadi elemen yang kedua gitu, yang di indeks 1. Terus dicetak si i-nya. Terus diambil 3, dicetak. Terus diambil 21 itu apa listnya, dicetak gitu. Gitu loh. Ya. Ini lihat dia, jadi ini namanya iterable. Dia iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Nah. Kayaknya sampai sini dulu aja gitu ya, karena slice itu nggak susah sih, cuma saya juga suka nggak hafal sih ya, slice itu suka lupa gitu ya. Karena ada slice yang apa namanya ini loh, si indeksnya tuh ada yang artinya berbeda nanti di string. Cuman ya karena kalian wayahna harus belajar ini gitu ya, jadi kalian terpaksa harus menghafalkan sih ya. Sedikit lah ya. Banyak-banyak latihan harusnya bisa lebih jago lah dari saya gitu. Bisa lebih hafal dari saya. Jadi slice itu kayak apa ya? Kayak motong gitu loh. List itu kan isinya banyak gitu ya. Saya tuh cuma pengen ngambil yang 2 pertama aja gitu. Terus saya pengen ngambil 2 terakhir. Atau saya mau ngambil yang tengah-tengah gitu loh. Ya, slice itu begitu. Jadi motong-motong aja. Kalian bisa baca di sana. Kemudian berarti itu saya baru sampai akses doang. Aksesnya udah lama gitu. Kira-kira cara belajarnya gitu ya. Jadi kalian pakai lecture note ini sebagai guide kalian gitu ya untuk kira-kira apa aja sih yang harus dipelajari gitu ya. Nanti dari situ gitu ya, dari situ kalian bisa bertanya-tanya gitu. Kalau slide-nya depan ini gimana? Kalau begitu gimana ya? Kayak gitu-gitu loh ya. Tapi minimal yang ininya sih udah cukup gitu ya. Sudah cukup untuk menjadi bekal buat apa ya, starter lah buat kalian. Oke, kira-kira seperti itu. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa tanya-tanya gitu, walaupun kalian mungkin gitu ya. Tapi jadinya
apa ya, kalau nggak nanya-nanya tuh motivasinya tuh benar-benar tergantung dari kalian gitu. Kalau kalian termotivasi untuk belajar, ya mungkin kalian mau mendengarkan gitu ya, mau ada di kelas ini, ada tuh beneran ada gitu ya, hadir di kelas ini beneran. Kalau enggak ya udah lewat aja gitu ya, sambil berharap nanti aja lah nunggu rekaman gitu. Padahal motivasi nonton rekaman itu lebih parah lagi tuh, susah banget gitu ya kalau saya. Oke, kira-kira begitu. Waktunya sudah habis, saya harus ngajar lagi soalnya, jadi saya tidak bisa lanjutkan. Sebentar. Oh ya, kemarin saya mohon maaf ya, pretestnya saya salah nyetel tanggal gitu, jadi kalian waktunya jadi sedikit gitu ya, baru sore atau malam gitu ya, baru terbuka gitu. Saya lagi agak nggak fokus karena ya itu sedang ngoreksi mata kuliah yang satunya lagi, dan itu ada yang nyontek gitu, jadi saya harus menghandle anak-anak itu dulu. Oke, selamat siang semuanya, insya Allah kita ketemu lagi lusa berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya M ya. Kok nggak bisa? Mari. Saya harus stop share dulu gitu. Oke.